kada off cam mungkin dicobiannya. Ibu bener abi off cam mah amannya ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam agenda PMO level sekolah di TK Roja. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas yang sudah berkenan membersamai PMO pada hari ini dan juga pada guru-guru. Mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Pengawas untuk menyampaikan arahannya pada kegiatan PMO pada kami. Dipersilakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukaan ikut saja ya ke Bu ini biar lebih cepat. Sebetulnya gini ya, Ibu teh rada bingung ogi gitu ya, kadang-kadang teh karena maaf sekali ya, bukannya Ibu tidak mau selalu membersamai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TK Aroja sebagai salah satu sekolah penggerak yang yang sudah lulus di Kecamatan Karangpawitan. Tapi karena kesibukan ini itu, jadi kadang-kadang waktunya, ini kapan nih menyisihkan waktu seperti itu gitu ya. Jadi sekarang pun maaf sekali ya, Ibu punya waktu hari ini pun kebetulan datang keluarga Ibu ya dari Tangerang, jadi istilahnya menyisihkan waktu seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan meskipun hanya sekali dua kali Ibu bisa mendampingi sekolah yang termasuk ke sekolah penggerak, tidak mengurangi karena Ibu sudah percaya ke sekolah TK Roja ini untuk pembelajaran yang lebih bagus, karena mungkin tidak mungkin lulus di sekolah penggerak kalau memang sekolah ini belum layak ya. Bisa dikatakan lulus di sekolah penggerak karena ini mungkin sekolah sudah layak untuk menjadi salah satu sekolah penggerak yang ada di Kecamatan Karangpawitan. Ada satu-satunya TK Roja yang masuk ke sekolah penggerak PSP 1 untuk tingkat Kecamatan Karangpawitan. Jadi mohon dengan sangat untuk TK Roja dalam kegiatan pengimbasannya dan sebagainya, Ibu harapkan bisa memberikan mengimbaskan segala sesuatu baik ilmu atau pembelajaran ke TK-TK yang ada di Kecamatan Karangpawitan. Karena meskipun misalkan itu tugas Ibu sebagai pembina dan untuk sekolah TK yang ada di wilayah bina Ibu ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk TK Roja karena sudah masuk ke sekolah penggerak dan harus mengimbaskan hasil dari seperti itu kan ya Bu ini ya. Betul kan, untuk sekolah penggerak ini harus ada pengimbasan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya seperti itu. Jadi Ibu mohon bantuan untuk TK Roja dapat mengimbaskan, dapat mentransfer ilmunya gitu ya, memotivasi rekan-rekan kita yang ada di Kecamatan Karangpawitan untuk mengikuti kegiatan sekolah penggerak ini, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka ya, nanti di tahun 2024 kita harus sudah melaksanakan kurikulum kurikulum merdeka ya, untuk lebih supaya rekan-rekan kita nanti di lapangan melaksanakan dengan baik. Ibu mohon bantuannya untuk TK Roja dapat mengimbaskan atau memberikan mentransfer ilmunya ke TK-TK yang ada di wilayah Kecamatan Karangpawitan. Seperti itu mungkin ya yang hanya Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan TK Roja lebih karena dilihat oleh Ibu banyak laporan-laporannya. Mungkin seperti itu aja ya Bu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
arahannya pada ibu pengawas. Ini yang disampaikan. Selanjutnya Bu Ica, slide selanjutnya. Nah ya, jadi menyampaikan kegiatan rutin PTK, Pendidikan Tenaga Kependidikan, dan refleksi ini sudah biasa dilaksanakan oleh pengajar, oleh guru-guru. Ada 2 orang guru di TK Roja di setiap hari setelah selesai pembelajaran melakukan refleksi. Dan jika ada hal yang insidental atau misalnya ada yang perlu untuk segera diatasi, guru bisa memanggil kepala sekolah atau memang kepala sekolahnya langsung bertemu dengan guru di refleksi harian itu. Dan untuk refleksi mingguan setiap hari Jumat itu kepala sekolah dengan guru-guru gitu merefleksikan apa yang sudah kegiatan selama 1 pekan yang berjalan, kami evaluasi dan direfleksikan untuk minggu berikutnya gitu. Dan biasanya ada salah satu di antara kami yang berhalangan hadir, diusahakan untuk bisa melakukan refleksi mingguan itu melalui WhatsApp seperti itu di WA grup. Progres nanti lebih detailnya insya Allah disampaikan oleh Bu Ica. Kami melaporkan lingkungan belajar insya Allah lebih kondusif dibanding sebelumnya, karena ya guru terus berusaha gitu untuk mengkondisikan lingkungan belajar untuk memfasilitasi anak untuk belajar bermain sesuai minat dan karakteristik belajarnya. Untuk capaian literasi kami menggunakan metode Montessori. Untuk lebih jelasnya nanti Bu Ica sampaikan, ada numerasi juga di tahap membilang. Sebagian sudah bisa menghubungkan antara jumlah dalam bilangan seperti itu, mengenal angka 1 sampai dengan 10. Ada juga yang sudah mampu mengurutkan lambang bilangan. Dan ada kegiatan masuk intrakurikuler, wisata keliling Kota Garut dengan Sonagar, dan pengenalan alat musik tradisional angklung. Jadi, dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia, kami bermitra dengan Pelajar Islam Indonesia PII Komisariat Garut Kota. Ini kami terima karena include atau sejalan dengan P5 yang sedang berjalan di TK Roja gitu. Pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 lalu, karena Hari Anak Internasionalnya jatuh pada tanggal 20 November, di hari Jumatnya diadakan kegiatan menanam pohon. Nah, ini nama kegiatannya Eco Kids. Jadi menanam pohon bersama anak. Bibitnya itu didapatkan dari Dinas Perhutani Kabupaten Garut dan dari PII membawa bibitnya dengan alat-alat gitu, alat-alat berkebun sederhana. Untuk OASISnya nanti dijelaskan oleh Bu Ica lebih detailnya kenapa kami menerimanya, karena OASIS yang OASIS olah sampah, asli lingkungan, sekolah bersih, insan berakhlak, sehat bersama, OASIS dari situ. Kenapa kami mengambil OASIS? OASIS seperti kita ketahui, OASIS adalah suatu tempat yang asri di tengah gurun Sahara gitu. Itu diibaratkan seperti TK Roja di lingkungan Cirende itu kan sampahnya gitu masih batu layah gitu ya, jadi masih krisis lah gitu dalam di kondisinya, terus gersang sekitarnya juga. Kami harapkan TK Roja bisa menjadi seperti OASIS gitu di Cirende itu. Jadi kami berharap nanti ke depannya bisa memberikan nuansa seperti halnya OASIS di gurun Sahara gitu di TK Roja. Untuk
kelas orang tua juga kemarin itu kami coba ajukan bagaimana bisa menghadirkan dari TP2A gitu ya, waktu itu istilahnya seperti itu. Dan ternyata adik-adik dari pelajar Islam Indonesia yang masih dengan pengurus pengurus komisariat Garut Kota bersedia juga gitu menghubungkan yang menghadirkan. Dan alhamdulillah kelas orang tua dengan topik pencegahan dan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat terlaksana pada tanggal 2 Desember 2023. Narasumbernya Pak Kabid langsung Ibu, alhamdulillah Pak Budi Kusmawan bisa hadir, Kabid Perlindungan Anak dari Dinas PPKB P3A Kabupaten Garut bisa hadir langsung gitu. Dan dari kegiatan itu orang tua bisa memahami pentingnya kolaborasi antara orang tua dengan sekolah gitu, karena kami ya Bu Ica, Bu Epi seringkali mengeluhkan agak sungkan gitu Bu kalau harus menyampaikan pada orang tua, karena kan anak-anak di sekolah hitungannya jam gitu ya, hanya 2-3 jam mungkin, itu pun tidak intensif. Yang lebih banyaknya kan anak-anak orang tua gitu. Nah itu kalau dari ahlinya langsung, tidak kami yang meminta, lebih tepat sasaran gitu Bu, seperti itu. Diinformasikan juga bahwa kan dari PSP itu dilibatkan sebagai fasilitator PAUD HI ini di 4 kecamatan, dokumentasi di 4 kecamatan pengimbasan, walaupun di Karangpawitan baru sesi 1, belum semuanya dari 100 ya dari lembaga yang ada di Kecamatan Karangpawitan itu baru 20 lembaga kemarin yang ikut Ibu, jadi nanti harus ada sesi berikutnya gitu. Dan untuk pengimbasan lainnya yang IKM itu kan yang ada 4 lembaga yang diberi SK, itu yang diutamakan, itu sudah mulai ada pengimbasan, dan sering lewat PA gitu secara daring, diarahkan ke Bu Ica, dikasih nomornya Bu Ica, mangga untuk kalau mau modul ajar yang seperti itu silakan langsung ke Bu Ica gitu, karena saya pikir lebih memahami itu gitu dibanding saya untuk modul ajar. Bu Ica lebih praktiknya lebih intens lah gitu dalam CP modul ajar yang seperti itu. Yang pengimbasan itu kan ada yang dalam PMM. Nah yang PMM diantaranya video pembelajaran yang outdoor learning. Ini kan waktu di bulan September, selama bulan September Kak Roja melaksanakan dari diseminasi, waktu saya dapat beasiswa mikrokredensial dari LPDP Monash University, itu mengadakan namanya kan tentang outdoor learning. Nah sebagai diseminasinya di TK Roja itu dilaksanakanlah namanya Kinderluck itu laknya learning unforgettable in Kebon. Nah itu kami bagikan juga diseminasi melalui PMM dalam bukti karya namanya seperti itu. Dan bukti karya ini juga diikut sertakan pada apresiasi guru dan tenaga pendidikan di Hari Guru Nasional 2023, dan alhamdulillah meraih terbaik 3 kepala inovatif di Jawa Barat. Dan ini pun mendapat apresiasi di PGRI juga kemarin, PGRI Karangpawitan. Ya sayangnya sih untuk guru belum ya, karena kan ini kami juga diminta apa prestasi yang sudah diraih gitu kan oleh kepala sekolah, guru, siswa gitu. Saya sudah berusaha untuk mensupport Bu Ica juga, Bu Ica ikut ya, kalau ada momen-momen Bu Ica ikut ya gitu. Cuman ya masih belum sampai gitu Bu, belum bisa terlibat aktif. Mungkin itu yang disampaikan, semoga nanti kedepannya guru-guru juga bisa berprestasi juga gitu Bu, karena kami juga ada tuntutan selain pengimbasan juga membuktikan dalam bukti karya, dan juga
apa prestasi yang dapat diraih bukan hanya kepala sekolah, karena sudah walaupun PST itu awalnya dari kepala sekolah tapi kan satu tim gitu. Jadi prestasi yang dari sekolahnya itu tidak bisa diwakilkan kepala sekolah saja, guru juga. Mungkin itu insya Allah kedepannya seperti itu. Itu mungkin itu dari saya. Selanjutnya Bu Ica ada sedikit pemaparan dari Bu Ica terkait dengan pembelajaran. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Oasis yang memilah sampah. Jadi kemarin itu anak-anak diajak untuk memilah sampah dulu ya Bu, jadi enggak sampai enggak, dulu kan ekobrik sama membuat pot ya. Kalau sekarang jadi lebih disimpulkan lagi, memilah sampahnya aja dulu kayak gitu. Jadi kan masih berantakan, sampah dari mana wae, acan tiasa buang sampah nulis gitu Bu. Janten diayakeunna Oasis P5 memilah sampah. Harapannya mungkin nanti untuk kedepannya jadi anak-anak bisa membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Terus muslim bersaudara ini untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan empati. Jadi kebetulan juga kan di TK itu masih ada beberapa anak yang belum menggunakan fungsi tubuhnya dengan baik, misalnya seperti tangan untuk memukul kayak gitu kan. Jadi di kegiatannya itu jadi kerjasama sama teman-teman seperti itu. Terus yang terakhirnya kita perlihatkan juga saudara-saudara kita yang sedang di luar negeri yang sedang tertimpa musibah mungkin ya, seperti itu. Jadi kayak seperti Palestina. Jadi terakhirnya hari Jumat itu donasian sama untuk Palestina. Kemudian tema desaku ini jadi topik desaku ini jadi memperkenalkan rumah Sunda, pakaian Sunda, alat musik Sunda. Tadinya mau sama rumah-rumah adat, pakaian adat yang lain juga, cuman kemarin tidak sempat Bu, jadi hanya Sunda saja yang diangkat. Mungkin kedepannya insya Allah. Tapi anak-anak sudah mulai tertarik dengan miniatur rumah adat dan pakaian adat suku lain. Kemudian kota Garutnya kemarin yang Sonagar itu baru pembukaan kan, baru pengenalan topik. Jadi di perdalamnya sesudah naik Sonagar baru di perdalam kota Garut ada apa saja. Ini mungkin belum sempat juga, jadi kemarin baru sedikit yang terbahas karena memang anak-anak kembali tidak kondusif seperti itu. Jadi itu kan emang sudah kondusif. Kemudian kemarin setelah beberapa waktu yang lalu strategi dirubah, jadi dirubah lagi. Insya Allah mungkin sekarang mau dirubah lagi Bu, diganti lagi strateginya. Digitalisasi sekolah masih belum optimal, mungkin seperti itu. Kendalanya mungkin waktu juga dan juga mungkin kurang pengelolaan dalam penyimpanan dokumennya. Jadi harus jadi kalau penuh memorinya jadi susah Bu, jadi loading, kadang-kadang mengedit itu jadi loading kayak gitu. Jadi mungkin nanti langsung dipindahkan, kalau ada langsung pindahkan lagi ke perangkat lain, cuman tetap memerlukan waktu, mungkin seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, strategi pembelajaran khususnya untuk literasi. Nah, ini Bu yang kemarin yang kondusif kan sudah kondusif anak-anak itu. Kemudian biasanya kan jam 9 mulai ke metode Montessori yang pembelajaran literasi. Nah, pas diterapkan ini jadi anak-anak itu kurang kondusif Bu. Jadi kalau satu orang guru, saya kan satu orang guru untuk pembelajaran Montessori, yang satu lagi untuk mengcover anak-anak yang lain. Nah, itu yang satu lagi anak-anak kurang terpenuhi layanan belajarnya, jadi tetap tidak, jadi membuat kelas jadi tidak kondusif seperti itu Bu. Jadi nanti mungkin strateginya jadi Montessori-nya dilakukan sebelum masuk kelas seperti itu. Jadi nanti dua guru tetap fokus kepada pembelajaran di kelas. Kemudian nomor 4, persiapan semester 2 dan rencana lingkungan belajar. Ini untuk persiapan semester 2 seperti rencana pembelajaran dan juga untuk penataan lingkungan, stimulus lingkungan seperti pengecatan, kemudian seperti penataan di ruang kelas
yang mencakup literasi juga Bu ya, numerasi, jadi ada pengayaan lagi, ada pengayaan lingkungan lagi seperti itu Bu. Mungkin seperti itu Bu ini yang bisa disampaikan. Tenang Bu Ica. Demikian Ibu pengawas gambaran atau pencapaian yang kami laksanakan di bulan November masuk ke Desember ini. Sudah bagus ya, Bu Ica, Bu Aini, sudah Ibu cermati, sudah Ibu lihat, sudah Ibu dengar barusan, sudah begitu bagus. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelek ya. Mana tenun Ibu? Nuhun Bu. Tenun Ica. Salam sunah.